kembali lagi di YouTube channel aku, Lilis Anggriani. Jadi di video kali ini aku akan sharing ke teman-teman semua tips-tips untuk belajar, untuk mempersiapkan diri untuk menjelang ujian tes CPNS. Nah, jadi karena banyak banget yang nanyain gimana sih caranya supaya bisa lulus CPNS. Nah, menurut aku salah satu kunci utamanya yaitu dengan belajar. Nah, belajar yang bagaimana aku akan share di video ini, jadi teman-teman simak semua tips-tips yang akan aku bagikan. Tips yang pertama yaitu ikhlas. Nah, kenapa ikhlas? Karena untuk belajar itu kita membutuhkan waktu dan tenaga, terutama menguras pikiran. Nah, jadi teman-teman, jangan sampai teman-teman daftar CPNS hanya karena paksaan dari orang tua, disuruh pacar, apalagi ingin nyenangin hati calon mertua ya. Sebenarnya sih sah-sah aja ya. Namun ada lebih baiknya lagi kalau kamu daftar CPNS karena keinginan teman-teman sendiri, bukan karena paksaan dari pihak lain. Nah, kalau teman-teman udah ikhlas nih jalaninnya, maka ketika belajar juga akan menjadi lebih ringan. Tips yang kedua dari aku yaitu teman-teman harus memiliki tekad yang kuat. Tekad yang kuat ini adalah kunci supaya teman-teman tidak malas-malasan untuk belajar. Jika menjadi CPNS adalah tujuan dari hidupmu, maka tanamkan tekad yang kuat dari sekarang agar kamu tidak mudah menyerah dan malas untuk belajar. Lalu tips yang ketiga, buat rencana dan target belajar. Buat rencana belajar per minggunya, mau bahas materi tentang apa. Nah, jadi untuk SKD itu kan ada 3 bagian tuh. Nah, jadi kayak dibagi aja gitu, per minggu ini bahas TWKK atau TIU atau TKP. Kemudian materinya itu harus spesifik setiap harinya. Terus mulailah belajar dari pelajaran yang paling teman-teman sukai terlebih dahulu agar lebih mudah untuk dimengerti dan lebih semangat lagi untuk belajarnya. Tapi ingat, jangan hanya fokus kepada satu materi tes saja, karena kita punya 3 materi ya untuk di SKD ini. Jadi mungkin bisa dilakukan secara berselang-seling untuk materi yang dipelajari setiap minggunya. Karena setiap materi, baik itu TWK, TIU, ataupun TKP itu punya passing grade-nya masing-masing. Nah, kemudian cari dan persiapkan materi-materi yang akan kalian pelajari. Tips yang keempat dari aku, yaitu alokasiin waktu. Dari rencana dan target belajar yang tadi, teman-teman harus sisihkan waktu untuk belajar setiap harinya. Dari jam berapa sampai ke jam berapa yang kamu inginkan untuk belajar setiap hari. Atau berapa jam yang kamu alokasiin untuk belajar dalam satu hari. Misalnya satu hari itu kamu alokasiin waktunya 1 jam atau 2 jam. Mungkin jadwal yang teratur ini bisa diterapkan untuk adik-adik yang baru lulus atau teman-teman yang tidak memiliki kesibukan. Namun bagi kalian yang sudah bekerja, pasti susah kan bagi waktu untuk belajarnya. Pagi berangkat kerja, pulangnya udah sore atau bahkan malam. Nah, sampai di rumah tuh udah capek, pengen istirahat dan gak semangat lagi untuk belajar. Oleh karena itu, sesuai tips yang kedua tadi, kalau teman-teman memiliki tekad yang kuat, teman-teman pasti memiliki semangat tambahan nih untuk memulai belajar. Tapi jangan paksakan diri kalian untuk belajar di saat kalian sudah tidak mampu lagi untuk belajar, misalnya sudah terlalu mengantuk atau terlalu capek. Jadi harus disesuaikan lagi sama kondisi teman-teman. Karena kalau dipaksakan untuk belajar dalam kondisi yang tidak mampu untuk berkonsentrasi, hasilnya juga pasti nggak akan maksimal. Tips yang kelima, cari gaya belajar yang nyaman. Carilah gaya belajar yang akan menambah semangat belajar teman-teman. Nah, misalnya sambil dengerin musik, atau lebih nyaman lagi kalau dalam suasana hening, atau lebih semangat lagi kalau belajar sambil nonton tutorial di YouTube. Nah, silakan, karena di YouTube juga udah banyak kan materi-materi yang bisa teman-teman pilih dan teman-teman pelajari. Pokoknya senyamannya teman-teman belajar. Atur juga kondisi pencahayaan atau lampu yang akan teman-teman gunakan ketika belajar. Jadi jangan sampai pencahayaannya kurang, malah akan membuat teman-teman mengantuk. Tips yang keenam dan yang tidak kalah penting yaitu gabung di kelompok belajar. Menurut aku ini sangat perlu ya untuk gabung di kelompok belajar, baik itu di WhatsApp group ataupun Telegram. Apalagi di Telegram sudah banyak ya grup untuk belajarnya. Biasanya pada grup-grup Telegram ini mereka akan saling tukar materi ataupun informasi seputar CPNS. Jadi teman-teman bisa sambil ikutan belajar. Dan juga berdasarkan pengalaman aku nih teman-teman, ketika aku gabung di Telegram ini membantu ya, dan ini juga tips yang diberikan oleh senior aku. Bahkan dari beberapa teman-teman seperjuangan CPNS yang sudah selesai ujian, mereka membagikan FR atau field report mengenai garis besar ujiannya, atau bahkan beberapa ada yang memberitahukan soal yang mereka dapatkan.
Tapi tentu saja ini hanya sebagai bahan pembelajaran ya, karena BKN sendiri memiliki jutaan bank soal dan kita tidak tahu soal mana yang akan diberikan kepada kita. Tips yang ketujuh, jangan malas untuk mengulang menjawab soal-soal. Oke, kalau kalian sudah pelajari materi-materinya dan soal-soalnya, selanjutnya yaitu jangan malas untuk diulang. Terkadang kita mengerti ketika materi itu diterangkan, tapi ketika kita dihadapkan dengan soal, kita malah jadi bingung dan tidak tahu harus menjawab apa. Oleh karena itu, perlu untuk mengerjakan soal itu secara berulang-ulang sampai kita benar-benar paham. Terutama nih ya, untuk soal hitungan, jangan hanya dibaca penjelasan dari pembahasan soal itu, tapi kita juga harus ikut menjawab dengan cara mengerjakannya. Jadi teman-teman ketika belajar hitung-hitungan, teman-teman harus sediakan pensil dan kertas, jadi teman-teman bisa coba untuk ikutan berhitung. Tips yang ke-8, kasih reward untuk diri sendiri. Nah, kalau kalian merasa bahwa diri kalian sudah sangat berjuang untuk belajar dan target belajar sudah terpenuhi, maka kalian berhak memberikan reward untuk diri kalian sendiri. Nah, misalnya nih, ketika aku udah paham dan mengerti penerapan nilai-nilai Pancasila, maka aku membeli coklat sebagai reward. Nah, atau kalau mau kasih reward, kalian mau nonton film Korea atau istirahat 1 hari skip belajar, nah silakan aja, asal bisa membatasi diri untuk kembali lagi belajar. Tips yang terakhir dari aku yang ke-9, dan ini adalah yang paling penting, yaitu berdoa. Doakan proses belajar kalian sehingga diberikan kekuatan dan kemampuan untuk belajar dan mengerti apa yang sudah kalian pelajari. Setelah semuanya sudah dilakukan dengan baik, maka biarlah Tuhan yang menjadi penentu untuk hasil akhirnya nanti. Oke, itu adalah 9 tips belajar cara aku untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian CPNS. Semoga bisa membantu teman-teman yang membutuhkan motivasi untuk memulai belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagikan video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Saya Lisa Anggreni pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.